Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek tugas besar pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menganalisis struktur biaya dan titik impas pada UMKM di sekitar kita. Nah, objeknya kami sudah meneliti dan sudah mewawancarai secara langsung, yaitu UMKM Kupa Coffee. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kami dulu. Next. Nah, yang pertama saya Siti Fadila Malik, kemudian yang kedua Davina Kalista Wardani, yang ketiga Muhammad Arya Dwipa, dan yang keempat Muhammad Alif Fatan Kambea. Next. Profil UMKM Kupa Coffee. Nah, berdasarkan hasil wawancara, Kupa Coffee merupakan usaha yang bergerak di bidang minuman, kopi, dan non-kopi. Lokasinya berada di kantin Asrama Putri di Telkom University. Lalu, untuk volume penjualan rata-rata, kisaran 30 hingga 50 unit cup per hari. Produk yang paling laris yaitu butterscotch. Lalu untuk penjualannya itu menyesuaikan dari kondisi harian dari mahasiswa dan juga event. Next. Nah, berikut ini adalah bukti survei dan wawancara pemilik. Untuk narasumbernya yaitu langsung dari owner, yaitu Kak Iqbal. Waktu wawancaranya di hari Senin tanggal 27 April 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Next. Nah, selanjutnya masuk ke data utama yang kami peroleh. Dari yang pertama, sisi harga jual, yaitu P. Produk kopi berada di kisaran range harga 15.000 hingga 22.000. Lalu untuk non-kopi di range harga 8.000 hingga 20.000. Lalu untuk produk utama terlaris yaitu menu butterscotch di harga 18.000. Nah, ini yang kita pakai sebagai P, fokus untuk analisis, karena menu ini adalah yang paling laris. Jadi kita menggunakan untuk P yaitu 18.000 per cup. Lalu yang kedua, biaya tetap FC. Kupa Coffee mengeluarkan biaya perawatan alat sebesar 200.000 per bulan. Selain itu, yang ketiga, jumlah produksi. Rata-rata produksi yang digunakan adalah 40 cup per hari atau 1.200 cup per bulannya. Next. Nah, selanjutnya yang keempat itu biaya variabel FC. Pertama, bahan baku dari butterscotch sebesar 500.000 per minggu dengan produksi sekitar 280 cup per minggu. Maka biaya per cupnya untuk per hari itu di 1.786. Kemudian ada biaya packing, sirup, dan bahan-bahan lainnya di sekitaran range 1 juta hingga 2 juta. Jadi sehingga rata-ratanya 1.500.000 per minggu. Lalu untuk biaya per cupnya di harga 1.500.000 dibagi 280 sehingga menjadi 5.357 per cup. Nah, yang ketiga, jadi Kupa Coffee ini menggunakan sistem profit sharing sebesar 25% dari harga jualnya. Jika harga jual itu 18.000, maka biaya per cupnya untuk sharing adalah 4.500 karena 25% dikali harga jual per unit barang yaitu 18.000. Sehingga didapat total biaya variabel per cup itu FC
1.800 tambah 5.400 tambah 4.500 menjadi 11.700 per cupnya. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi pendapatan total atau total revenue. Pendapatan total merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Rumus yang digunakan adalah TR sama dengan P kali Q, di mana P adalah harga jumlah per unit dan Q adalah jumlah produk yang terjual. Pada usaha Kupa Coffee, harga 1 cup minuman yang terlaris adalah 18.000 dengan rata-rata penjualan sebanyak 40 cup per hari. Maka perhitungannya menjadi TR sama dengan 18.000 kali 40, hasilnya itu 720.000. Jadi total pendapatan yang diperoleh dalam satu hari adalah sekitar 720.000. Artinya setiap tambahan 1 cup yang terjual akan menambah pendapatan sebesar 18.000. Next. Selanjutnya yaitu fungsi biaya total atau total cost. Di sini biaya tetap sebesar 200.000. Lalu ada biaya variabel per cup sebesar 11.700 dan rata-rata produksi sebanyak 40 cup per hari. Di sini rumus fungsi biaya total adalah TC terhadap Q sama dengan FC plus VC terhadap Q, sehingga diperoleh fungsi TC terhadap Q sama dengan 200 tambah 11.700 Q. Jika jumlah produksi 40 cup, maka TC sama dengan 200.000 tambah 11.700 kali 40. Jadi totalnya itu 668.000. Jadi biaya total yang dibutuhkan untuk memproduksi 40 cup itu sekitar 668.000 per hari. Next. Oke, lanjut ke break even point atau BEP. BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga usaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Konsep dasarnya adalah TR sama dengan TC. Dari fungsi sebelumnya, TR sama dengan 18Q, sedangkan TC sama dengan 200.000 plus 11.700 Q. Maka 18.000 Q sama dengan 200.000 plus 11.700 Q disederhanakan menjadi 6.300 Q sama dengan 200.000, sehingga diperoleh Q sama dengan 31,7, namun dibulatkan menjadi 32. Artinya, usaha akan mencapai titik impas pada penjualan sekitar 32 cup. Jika penjualan kurang dari 32 cup, maka usaha rugi, sedangkan jika lebih dari 32 cup, maka usaha mulai memperoleh keuntungan. Next. Di sini grafik ini terlihat hubungan antara total pendapatan dan total biaya. Garis hijau menunjukkan total pendapatan atau TR, sedangkan garis merah menunjukkan total biaya atau TC. Titik perpotongan kedua garis merupakan titik break even point atau titik impas, yaitu pada sekitar 32 cup dengan nilai Rp576.000. Dari grafik dapat disimpulkan, jika penjualan kurang dari 32 cup, maka usaha mengalami kerugian. Jika penjualan tepat 32 cup, maka usaha berada di titik impas. Dan jika penjualan lebih dari 32 cup, maka usaha memperoleh keuntungan. Semakin besar jumlah penjualan setelah melewati titik BEP, maka keuntungan yang diperoleh juga semakin meningkat. Next. Lanjut ke analisis fungsi pendapatan kuadratik. Awalnya harga produk adalah sekitar 18.000 per cup, namun untuk meningkatkan penjualan diberikan diskon sebesar Rp200 untuk setiap tambahan 1 cup setelah pembelian melebihi 30 cup. Artinya, jika jumlah pembelian kurang dari
atau sama dengan 30 cup, harga tetap 18.000. Sedangkan jika lebih dari 30 cup, harga akan turun secara bertahap. Fungsi harga menjadi P sama dengan 18.000 dikurang 200 rupiah, 200 Q, dalam kurung Q kurang 30, karena pendapatan total diperoleh dari harga dikali jumlah produk. Maka TR sama dengan 18.000 kurang 200 dalam kurung Q kurang 30 kali Q. Setelah disederhanakan menjadi TR sama dengan 24.000 Q dikurang 200 Q kuadrat. Fungsi ini berbentuk parabola terbuka ke bawah, artinya pendapatan akan meningkat hingga titik tertentu. Namun jika diskon terlalu besar, maka pendapatan dapat menurun. Oke, selanjutnya di sini adalah analisis biaya kuadratik. Kupa Coffee memiliki harga jual 18.000 per cup, biaya variabel 11.700 per cup, dan biaya tetap 200.000. Ketika produksi meningkat, terjadi inefisiensi biaya yang mengikuti fungsi kuadratik dengan tambahan biaya 100.000 saat produksi mencapai 100 cup. Nah, di sini yang ditanyakan bentuk fungsi biaya total atau TC, berikutnya tentukan fungsi profit, hitung jumlah produksi yang menghasilkan profit maksimum, hitung profit maksimum, dan tentukan BEP baru. Selanjutnya ada biaya inefisiensi. Untuk mencari biaya fungsi kuadratik, kita gunakan bentuk umum biaya inefisiensi, yaitu AQ kuadrat. Karena diketahui saat produksi 100 cup tambahan biaya sebesar 100.000, maka A dikali 100 kuadrat sama dengan 100.000. Berikutnya A dikali 10.000, yaitu 100.000, sehingga diperoleh A-nya sama dengan 10. Berikutnya ada fungsi biaya kuadratiknya adalah TC sama dengan AQ kuadrat ditambah V dikali Q tambah FC. TC sama dengan 10 Q kuadrat ditambah 11.700 Q tambah 200.000. Artinya total biaya sekarang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan tambahan biaya inefisiensi berbentuk kuadratik. Selanjutnya ada fungsi profit. Kita menentukan fungsi profit atau keuntungan. Rumus dasar profit itu P sama dengan TR dikurang TC. Karena total revenue atau pendapatan adalah harga dikali jumlah produksi, maka TR sama dengan 18.000 Q. Kemudian kita substitusikan fungsi biaya total yang sudah diperoleh sebelumnya, yaitu P sama dengan 18.000 Q dikurang 200.000 tambah 11.700 Q ditambah 10 Q kuadrat. Lalu kita sederhanakan menjadi P sama dengan 6.300 Q dikurang 10 Q kuadrat kurang 200.000. Jadi itu tadi fungsi profit dari Kupa Coffee setelah mempertimbangkan biaya inefisiensi produksi. Berikutnya ada menentukan produksi optimal, profit maksimum atau titik puncak. Untuk mencari jumlah produksi yang menghasilkan profit maksimum, kita gunakan rumus puncak fungsi kuadrat, yaitu Q sama dengan min B per 2A dari fungsi profit sebelumnya, yaitu P sama dengan min 10 Q kuadrat tambah 6.300 Q dikurang 200.000. Maka A-nya sama dengan min 10 dan B-nya sama dengan 6.300. Sehingga
Q sama dengan min 6.300 per 2 dikali min 10. Hasilnya di sini ada Q sama dengan 315. Itu hasil dari produksi optimal 315 cup. Artinya profit maksimum akan tercapai ketika Kupa Coffee memproduksi sebanyak 315 cup. Berikutnya ada profit maksimum. Profit maksimumnya itu langkah terakhir adalah menghitung besar profit maksimum dengan memasukkan nilai Q sama dengan 315 yang tadi itu ke fungsi profit. Lalu di sini ada P sama dengan 6.300 dikali 315 kurang 10 dikali 315 2 kurang 200.000. Selanjutnya ada P sama dengan 1.984.500 1.984.500 dikurang 992.250 dikurang 200.000, dan hasilnya itu P sama dengan 792.250. Jadi profit maksimumnya di angka 792.250. Profit maksimum yang dapat diperoleh Kupa Coffee adalah sebesar 792.250. Profit tersebut dicapai ketika jumlah produksi pada tingkat optimal yaitu 315 cup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arya. Oke teman-teman, izin untuk menjelaskan, saya lanjutkan atas pemaparan dari Protan tadi. Nah, sebelumnya itu ada perhitungan BEP baru. Nah, BEP itu apa sih? Break even point. Nah, break even point ini rumusnya itu TR sama dengan TC. Nah, pada slide kali ini itu kita menghitung break even point atau titik impas menggunakan model biaya kuadratik. Rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut rumusnya, itu yaitu TR sama dengan TC. Nah, yaitu total revenue sama dengan total loss. Nah, di sini kita masukkan si Q kuadratnya ya. Jadi 18.000 Q sama dengan 200.000 ditambah 11.700 Q ditambah 10 Q kuadrat. Itu selanjutnya itu kita memposisikan 10 Q kuadrat itu bagian depan. Kan 10 Q kuadrat plus 11.700 Q plus 200.000 dikurangin 18.000 Q terus dengan 0. Nah, setelah disamakan 0, berikut ini adalah sebagai pembagian turunannya, yaitu jadi sebagai 10 Q kuadrat dikurangi 6.300 Q ditambah 200.000 sebanyak 0. Sederhanakan dengan bagi 10. Jadi hasil itu yaitu Q kuadrat dikurangi 630 Q ditambah 20.000 sebanyak 0. Nah, dari persamaan tersebut itu bisa disederhanakan ketika diperoleh bentuk kuadrat yang seperti ini, yang seperti sudah disederhanakan dibagi 10. Karena apa? Karena dengan bentuknya persamaan kuadrat, itu tuh maka penyelesaiannya menggunakan rumus ABC untuk mencari nilai Q atau jumlah produksi saat impas. Boleh next? Boleh di next. Nah, sini ada perhitungan break even point baru kuadratik. Nah, di sini kita mulai pakai rumus ABC. ABC itu rumusnya yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 AC dibagi 2 kali A. Jadi kita masukin angka yang sudah kita kategorikan sebagai B, sebagai A, B, dan C. Kita bisa dilihat di sini rumus ABC itu Y sama dengan 630 plus minus akar 630 kuadrat dikurangi 4 kali 20.000 dibagi 2. Yaitu hasilnya itu sekitar, dan hasilnya di Q1 itu 630 dikurangi 563 dibagi 2 itu sama dengan kurang lebih 33 cup. Dan untuk di Q2-nya itu 563 dibagi 2 itu sama dengan 596 cup. Nah, di titik impas pertama terjadi pada Q sebenarnya 33 cup. Artinya
usaha mulai mencapai kondisi impas ketika penjualan mencapai sekitar 33 cup pada rentang 33 lebih kurang dari Q dan kurang dari 596. Usaha berada dalam kondisi untung karena pendapatan lebih besar daripada total biaya. Titik impas kedua terjadi pada Q sama dengan 596 cup, yang artinya jika produksi terus ditingkatkan hingga melewati 596 cup, itu membuat daya efisiensi titik sangat besar. Dan juga namun ketika produksi itu melewati 569 cup, itu biaya meningkat terlalu besar sehingga usaha kembali mengalami kerugian juga. Dan jika pada penjualan itu mencapai 33 cup, usaha mulai berada di titik impas yang pertama. Dia boleh next. Nah, di sini ada grafik analisis biaya kuadratik. Nah, di slide ini itu menunjukkan bahwa hubungan antara total revenue dan total cost dan profit dalam bentuk grafik. Nah, garis hijau itu menunjukkan total pendapatan atau TR. TR itu sama dengan 18.000 Q. Dan untuk garis biru itu menunjukkan total biaya atau TC. TC-nya sendiri itu sama dengan 200.000 ditambah 11.700 Q ditambah 10 Q kuadrat. Dan sedangkan garis ungu itu menunjukkan profit atau keuntungan. Nah, terlihat bahwa titik BEP pertama terjadi pada Q sama dengan 33 cup saat TR sama dengan TC. Setelah itu melewati titik tersebut, usaha itu mulai memperoleh keuntungan. Dan keuntungan maksimum terjadi pada produksi sekitar 315 cup dengan profit maksimum itu sekitar 792.000 rupiah. Setelah itu biaya itu meningkat semakin cepat karena adanya unsur biaya kuadratik sehingga keuntungan mulai menurun. Lalu pada Q sama dengan 596 cup itu terjadi break even point yang kedua, yaitu kondisi impas kembali sebelum akhirnya mengalami kerugian. Jadi dapat disebutkan bahwa jumlah produksi yang paling optimal berada di sekitar 315 cup karena itu menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Boleh di next slide. Dan ini untuk syarat dari hasil analisis web kami, yaitu sebagai pemilik UMKM upah kopi disarankan itu menjaga kapasitas produksi pada tingkat optimal sekitar 315 cup karena pada titik tersebut profit itu mencapai nilai maksimum dan produksi sebaiknya tidak melebihi batas supaya keuntungan tertentu itu secara berlebihan karena diskon yang terlalu besar dan meningkatnya biaya efisiensi seperti lembur, pemborosan bahan baku, serta biaya maintenance dapat menyebabkan keuntungan menurun. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami, kelompok 8 yang bisa kelompok kami presentasikan. Dan kesimpulannya seperti yang dikatakan tadi sebelumnya dari saya. Dan mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.